Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati Bapak Kapten Belajar ID Jawa Timur sekaligus Ketua Forum Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan host kita pada pagi hari ini, serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati pula. Mohon maaf nih, karena acara mundur beberapa menit, karena memang hari Senin ini adalah hari yang super sibuk bagi Bapak Ibu guru. Nggih. Syukur Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari yang cerah ini kita bisa hadir dalam pelaksanaan seminar Krida Bakti Pendekar Jurus 1 dan 7 seri 1 tahun 2024 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Agus Setiono selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk kegiatan ini, dan juga Bapak Rahmat Effendi MPD, Kapten Belajar ID kita yang sangat luar biasa, dan tidak lupa untuk seluruh peserta seminar pada pagi hari ini yang tanpa disangka-sangka ternyata pesertanya sangat luar biasa banyaknya. Nggih. Nah, terima kasih banyak karena di tengah kesibukan panjenengan semua masih menyempatkan mengikuti kegiatan seminar ini. Perlu saya informasikan, nggih, Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara daring selama kurang lebih 2 jam dengan mengupas 2 jurus jitu pendekar, yaitu jurus 1 dan 7, yang nantinya akan disampaikan oleh 4 narasumber hebat kita, yaitu yang pertama dari Ibu Sri Winarni SPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Terawas Mojokerto, dan merupakan guru penggerak angkatan kelima. Kemudian Bapak Arif Wibowo SPD, beliau adalah Kepala Sekolah SDN 2 Puyung, guru penggerak angkatan ke-8. Narasumber yang ketiga yaitu Ibu Sri Wahyu Utami SE, Kepala Sekolah SMPN 4 Pule 1 Atap, dan merupakan guru penggerak angkatan yang ke-7. Sedangkan narasumber yang terakhir nanti ada Bapak Ari Wibowo SPD, guru SDN 5 Sidomulyo Trenggalek, guru penggerak angkatan 8. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Setiono, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami bisa Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati segenap narasumber, ada Ibu Moderator, Ibu Siti Muslimah, SPD, guru penggerak angkatan 7, dari Panggul, Gayam. Nggih, Bapak. Yang kami hormati Bapak Rahmat Effendi, MPD, selaku Kapten Belajar ID Jatim, sekaligus Ketua Forum Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu narasumbernya sebetulnya ada 2 di sini, Ibu Sri dan Pak Wibowo. Karena yang 2 pakai Ibu Sri, yang kedua pakai Pak Wibowo. Jadi penggerak jadi 4 akhirnya. Ibu Mati Ibu Sri Winarni SPD sebagai guru penggerak angkatan 5. Saya lihat paling senior ini di angkatan ke-5 ini di antara Bapak Ibu narasumber yang lain.
Beliau dari Kepala SMP N2 Trawas Kabupaten Mojokerto. Yang kami hormati juga Ibu Sri Wahyuni Utami, Guru Penggerak Angkatan 7, beliau Kepala SMPN 4 Pule. Juga yang kami hormati narasumber Pak Arif Wibowo, SPD sebagai Guru Penggerak juga Angkatan 8, sekaligus Kepala Sekolah SDN 2 Puyung Pule. Yang keempat narasumber adalah Bapak Ari Wibowo sebagai Guru Penggerak Angkatan 8, sekaligus Guru SDN 5 Sidomulyo Pule. Terima kasih dari Pule hari ini tampil manggung Galek dari Gayam. Mari juga rekan-rekan dari Balai Besar Guru Penggerak mungkin juga hadir di kita mengikuti webinar terkait diseminasi pendidikan di platform Merdeka Mengajar saat ini yang kita ikuti bersama. Mari Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati peserta webinar hari ini, senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas segala barokah yang dicurahkan kepada kita berupa nikmat sehat dan diluangkan waktu kita sehingga hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar diseminasi pendidikan Merdeka Belajar di saat ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini. Pertama, kami juga menyampaikan selamat dan terima kasih bahwa kegiatan ini bisa terselenggara berkat komunikasi, kerjasama, dan juga koordinasi dari semuanya Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan guru penggerak. Tentunya kita maklum dan peduli terhadap kegiatan ini, sebagaimana di bulan ini adalah bulan yang dicanangkan sebagai bulan Merdeka Belajar. Dengan temanya di Hari Pendidikan tanggal 2 kemarin yang kita peringati bersama, tetap bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Ini sangat luar biasa terkait dengan kegiatan kita hari ini, bahwasanya di Permendikbudristek juga sudah menetapkan nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak, merupakan lompatan dalam peningkatan kompetensi bagi seorang guru atau pendidik, bahkan juga tenaga kependidikan. Untuk program dalam Mendikbud ini meliputi adalah pendidikan guru penggerak dan program sekolah penggerak. Guru penggerak adalah guru yang memiliki kemampuan. Satu adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan di masa depan dengan berbasis data, yang mana adalah pendidikan berpusat pada anak, penyampaian materi sesuai dengan kondisi perkembangan daripada peserta didik. Ini yang juga menjadi pusat kita, perhatian kita, bahwa semua berpusat kepada peserta didik. Yang kedua adalah guru penggerak berkolaborasi tentunya dengan orang tua, rekan sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi dan misi serta program satuan pendidikan. Kita tidak bisa lepas begitu saja dengan para orang tua, wali siswa terhadap perkembangan kegiatan proses kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan. Yang ketiga adalah selalu kita tidak henti-hentinya mengembangkan kompetensi secara mandiri, berkelanjutan, berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran. Selanjutnya juga yang keempat adalah tidak kalah penting adalah menumbuhkan ekosistem pembelajaran melalui olah rasa, olah karsa, olahraga, dan olah pikir bersama-sama rekan sejawat dan komunitas secara keseluruhan. Tentunya terkait dengan ini semua kita menyadari bersama
sebuah visi pendidikan Indonesia adalah tentunya ingin memajukan, membuat Indonesia maju, yang bagaimana, yang mandiri, yang berkepribadian dan berkarakter melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sehingga diharapkan di satuan pendidikan kita punya peran penting bagaimana satuan pendidikan ini menjadi aman, menjadi nyaman, inklusif, dan juga tidak kalah penting adalah menyenangkan. Ini adalah cita-cita di satuan pendidikan, dan juga kita harus melihat bahwa di satuan pendidikan itu target yang diharapkan, level yang diharapkan itu apakah terlampaui apa tidak dalam hal apa, numerasi dan literasi. Ini menjadi karena sekolah penggerak, guru penggerak yang mendorong di satuan pendidikan adalah katalis untuk mewujudkan platform, terutama adalah profil pelajar Pancasila. Tentunya kita pahami bersama di mana profil pelajar Pancasila ini tentu bercirikan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan sebagainya. Itu menjadi perhatian kita sehingga melalui jurus-jurus pendekar inilah semuanya akan diwujudkan, walaupun saat ini yang kita utamakan adalah jurus pertama dan jurus yang ketujuh. Oleh karena itu, untuk mempertajam kemampuan, semuanya bisa terwujud manakala kemampuan, sumber daya, kompetensi dari seorang kepala sekolah, seorang pendidik menjadi prioritas utama dan pertama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mempertajam itu semua melalui program guru penggerak, hal yang luar biasa karena bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kalau tidak salah itu menjadi penting selalu bergerak. Mari bersama-sama, sebagaimana kita sampaikan, bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Sebagaimana tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 ini. Untuk mempertajam kemampuan guru penggerak ini, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur membuat program, sebagaimana saya sampaikan, pendekar. Penggerak Merdeka Belajar merupakan wadah bagi para komunitas guru penggerak di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan kompetensi mendukung program Merdeka Belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu sasaran program pendekar penggerak Merdeka Belajar merasakan besarnya kemanfaatan dari program ini. Program ini menjadi hal kunci mendasar bagi kesuksesan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana peserta didik membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ketika di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, lebih-lebih di satuan pendidikan. Karena tentunya tempo hari kemarin kalau kita melakukan upaya, nampaknya kalau kita pernah membaca running text itu, Kementerian Hukum dan HAM telah menutup akun semacam itu terhadap kegiatan yang bersifat kekerasan seksual dan pornografi. Korbannya siapa? Korbannya mulai peserta didik di tingkat PAUD sampai tingkat sekolah lanjutan. Sehingga ini semua menjadi penting agar satuan pendidikan ini menjadi menyenangkan, aman, inklusif, dan nyaman. Kita wujudkan bersama-sama agar apa? Agar peserta didik, siswa ini dapat mengembangkan potensi dirinya. Supaya mereka memiliki tadi profil pelajar Pancasila, mandirian, berkarakter, dan juga memiliki keterampilan. Karena program pendekar menggerakkan semua komponen untuk peduli dan ikut bergotong royong meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tadi, aman dan inklusif serta menyenangkan. Inklusif untuk semuanya, berlaku untuk semuanya, tidak ada perbedaan dalam perlakuan siswa
karena semua berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu bagi murid, guru, kepala sekolah, dan semua komponen di sekolah. Selanjutnya salah satu kegiatan pendekar adalah mengasah kemampuan dan kemudian didiseminasikan, dikembangkan, dirembeskan, paling tidak juga diteruskan, ditularkan melalui komunitas belajar, peningkatan kompetensi. Ini berbentuk bootcamp, program pelatihan, melalui 7 jurus program berbasis proyek atau proyek basic learning yang meliputi jurus pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, yang mana jurus pertama adalah pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Ada 3 narsum kita hari ini yang menyangkut terkait dengan jurus pertama, Bu Sri Winarni, yang terkait dengan angkatan ke-7, beliau angkatan ke-5 guru penggerak dari Trawas. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami yang ada di Trenggalek. Yang kedua juga narsum yang terkait jurus 1 adalah Bu Sri Wahyuni. Yang ketiga adalah Pak Ari Wibowo juga terkait jurus yang pertama. Sementara jurus yang ke-7 nanti adalah Pak Ari Wibowo. Bagaimana kita ketahui bahwa pola pelatihan pendekar hari ini meliputi Widya Krida, Among Krida, konsultasi dan pendampingan, Krida Bakti, diseminasi, dan Krida Karya untuk karya nyata. Jurus-jurus ini memang menjadi konsen perhatian kita. Kalau hari ini ada 2, namanya adalah pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Jurus yang kedua adalah penguatan implementasi kurikulum Merdeka melalui kurikulum operasional satuan pendidikan dan P5-nya. Yang ketiga adalah jurus ketiga pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Yang jurus keempat adalah pengembangan media pembelajaran Big Book. Yang kelima adalah pengembangan media portofolio digital. Yang keenam, pengembangan pembelajaran dan asesmen. Jurus yang ketujuh adalah pelatihan penguatan wawasan kebangsaan yang hari ini ke-1 dan ke-7 menjadi konsen kita bersama. Dan hari ini ada terkait dengan Krida Bakti 2, jurus pendekar didiseminasikan. Sebenarnya saya sampaikan jurus pertama dan kedua. Oleh karena itu menjadi perhatian kita, membangun sumber daya manusia memang membutuhkan pengorbanan, konsentrasi, perhatian, dan sumber-sumber daya yang memang tidak terhingga. Karena demi kemajuan bangsa, demi eksistensi bangsa, dan juga kemampuan bangsa untuk memiliki daya saing di kancah internasional agar negara kita tetap jaya. Karena itu kami sampaikan selamat semuanya. Mari kita ikuti dengan seksama webinar hari ini yang terkait dengan diseminasi pendekar melalui juga platform Merdeka Belajar. Dengan diseminasi hari ini kita harapkan akan mengakselerasikan seluruh implementasi kurikulum Merdeka pada satuan-satuan pendidikan secara luas. Terutama harapan kami adalah di Kabupaten Trenggalek, khususnya, dan di Kabupaten Mojokerto. Terima kasih kepada semuanya, Balai Besar, guru penggerak, rekan-rekan semuanya, juga Pak Rohmat Effendi yang selalu mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan juga berupaya terus mendampingi rekan-rekan semua guru penggerak atau calon guru penggerak di Kabupaten Trenggalek. Karena satu sisi kita kuantitas masih memiliki kekurangan terhadap guru penggerak, sehingga kami dorong teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak untuk juga mendorong teman-teman pendidik yang lain untuk mau mengikuti program guru penggerak di masa-masa yang akan datang, di angkatan-angkatan yang berikutnya. Karena itu semua akan membangun sumber daya manusia yang sangat ideal, sebagaimana
desain profil pelajar Pancasila. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi penggerak Merdeka Belajar atau pendekar secara resmi kita mulai dan kita laksanakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andes Agus Setiono sebagai keynote speaker pada pagi hari ini yang telah berkenan membuka acara secara resmi. Selanjutnya, mari kita sambut Kapten Belajar ID Jawa Timur sekaligus Ketua Forum Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek yang akan memberikan kata-kata pengantar pada kegiatan hari ini. Kepada yang kami hormati Bapak Rahmat Effendi MPD, kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Siti. Mohon izin Pak Agus Setiono, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati sekaligus yang sangat kami banggakan Bapak Dr. Andes Agus Setiono selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek beserta staf pimpinan di Disdikpora Kabupaten Trenggalek. Kemudian Bapak Ibu narasumber di sini ada Bu Sri Wahyu Utami dari Guru Penggerak Angkatan 7, Kepala SMP 4 Pule juga satu atap. Ini sudah jadi kepala sekolah luar biasa. Kemudian ada Bu Sri Winarni di sini dari Kepala SMPN 2 Trawas Kabupaten Mojokerto. Jadi ini luar biasa Bapak Agus. Ada tim naturalisasi sepertinya nih Pak untuk derek di Trenggalek. Kemudian ada juga Bapak Arif Wibowo, Guru Penggerak Angkatan 8 di sini, Kepala SD Negeri 2 Puyung. Kemudian Pak Ari Wibowo, Guru Penggerak Angkatan 8 dan juga Guru SD Negeri 5 Sidomulyo Kabupaten Trenggalek, serta tidak kalah yang kami banggakan moderator serta host ada Bu Siti Muslimah dengan Bapak Muhammad Kusnul Huda. Jadi semuanya di Guru Penggerak Angkatan 7 dan juga Angkatan 10. Jadi Bapak Ibu serta peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, saya di sini mengaturkan terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Andes Agus Setiono atas perkenaan waktunya. Bapak masih berkenan menyempatkan waktu memberi motivasi, pembimbingan, arahan sekaligus berkenan membuka kegiatan yang sudah dilaksanakan beberapa tahap ini ya Pak. Kami mengaturkan terima kasih dan kami tiada hentinya tetap mengharapkan bimbingan sekaligus arahan dari Bapak beserta jajaran pimpinan Disdikpora Kabupaten Trenggalek. Jadi saya tidak akan lama-lama Bapak Ibu, hanya menitip pesan saja bahwasanya program pemerintah meskipun siapapun menterinya di kemudian hari ya, jadi kita harus tetap mengikuti dinamika yang ada. Jadi kalau di menteri sekarang ada guru penggerak, terus kemudian nanti kemungkinan kalaupun terus Pak Nadiem ya kita ikuti, kalaupun nanti berbeda juga jangan alergi terhadap perubahan. Tapi saya yakin Pak Agus ini, Bapak Ibu di Kabupaten Trenggalek ini sangat adaptif terhadap perubahan karena dukungan juga dari Kepala Dinas. Ini buktinya di Guru Penggerak ini sudah banyak yang memperoleh amanah sebagai kepala sekolah pengawas ya. Jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pionir untuk kabupaten-kabupaten lainnya, karena memang saya lihat ini Pak Agus dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Trenggalek ini khususnya di jenjang SD SMP ini luar biasa Pak dukungannya dalam mendukung program pemerintah. Di harapannya salah satunya guru penggerak sebagai
pemimpin pembelajaran ya, salah satunya kepala sekolah dan juga pengawas. Ini luar biasa sekali yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Agus Setiono, dan sudah kami laporkan juga Bapak ke pusat bagaimana perkembangan serapan guru penggerak untuk menindaklanjuti, salah satunya yaitu guru-guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran sebagai kepala sekolah dan juga pengawas. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Intinya tetap semangat, semoga selalu sehat, dan sekali lagi kami sampaikan selamat menikmati ya, karena ini adalah dalam rangka untuk diseminasi penggerak Merdeka Belajar. Nah, jadi siapkan cemilan-cemilannya Bapak Ibu ya. Baik, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Andes Agus Setiono dan Bapak Ibu lainnya. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Rahmat Effendi atas kata-kata pengantar yang sangat memotivasi Pak Nggih, sehingga mampu menggetarkan dan menggerakkan kita semua yang ada di sini. Nggih. Memasuki acara inti. Bu Siti Nggih. dan kawan-kawan semuanya, kami mohon bergeser ke ruang sebelah, nggih. Izin mohon bergeser ke ruang sebelah. Nggih Bapak, nggih. Monggo. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih Pak. Nggih, baik, kita lanjutkan nggih. Memasuki acara inti, ya berkita yang terakhir nggih, yang akan mengupas jurus tujuhnya dengan materi wawasan kebangsaan. Kepada Bapak Ari Wibowo SPD, kami silakan. Ya, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen ya. Inggih. Sampun Bapak Ibu pun medal. Sampun Pak. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dari SDN 5 Sidomulyo. Ya Bapak Ibu. Alamat saya dari Desa Ngetal, Pogalan Trenggalek. Saya hari ini akan menyampaikan pendekar jurus 7 wawasan kebangsaan. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nggih, mengapa kok habis jurus 1 kok jurus 7 yang ditampilkan, nggih. Nah, mungkin saya pun juga begitu sebenarnya awal-awalnya itu. Kenapa kok tidak diurutkan jurus 1 dengan jurus 2 dan jurus 3 gitu. Tapi kenapa langsung jurus 7 ya? Ya, untuk sebelum itu mungkin kita lihat isi dari jurus 7 ini, wawasan kebangsaan yang kalau mulai nggih. Sejarah singkat, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah wawasan tentang apa itu bangsa kita ini. Perjuangan yang waktu itu masih bersifat lokal, yaitu di daerah masing-masing, dan ternyata itu tidak membawakan hasil, sehingga wawasan kebangsaan itu lahir di saat seluruh perjuangan itu bergabung menjadi satu dalam kegiatan Sumpah Pemuda, ya, dalam Kongres Sumpah Pemuda 1, sehingga dari berbagai daerah pemuda dari berbagai daerah berkumpul menjadi satu dan berkumpul untuk Kongres Sumpah Pemuda. Ya. Nah, wawasan kebangsaan tadi itulah lahir saat Sumpah Pemuda, yang berarti yaitu kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Itulah arti dari wawasan kebangsaan.
Nah, untuk latar belakang kebangsaan ini mungkin agak panjang nanti dan waktu cuma 15 menit nanti tidak, karena temanya ada banyak ternyata wawasan kebangsaan. Ada 6 yang wajib dimasukkan dalam materi pembelajaran sekolah. Yang pertama yaitu masyarakat multikultural. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologiku. Yang ketiga, jejak perjuangan bangsaku. Yang keempat, posisi strategis Indonesia. Yang kelima, harmoni sosial. Dan yang terakhir, bela negara. Keenam unsur pokok ini wajib kita masukkan sebagai materi dalam pembelajaran di sekolah agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mari kita bahas satu persatu. Untuk masyarakat multikultural, Indonesia ini adalah disebut masyarakat multikultural, di mana multi itu banyak, kultur itu adalah budaya. Jadi begitu banyak budaya, baik itu dari beraneka ragam suku bangsa, agama, terus bahasa dan tarian-tarian itu semua juga dimiliki banyak Indonesia. Indonesia kaya akan kultur atau budaya. Konsep masyarakat multikultural pada umumnya yaitu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi masyarakat multikultural merupakan bentuk masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, ras, agama, dan budaya. Untuk itulah kenapa kita harus harus memasukkan tema wawasan kebangsaan pada pembelajaran, karena dengan begitu banyaknya budaya yang kita miliki, ini adalah sumber daya kita atau sumber kekayaan kita. Karena itu juga sebagai ikon dari negara Indonesia yang negaranya berkepulauan sehingga memiliki ciri khas masing-masing dari budaya tersebut. Nah, perbedaan multikultural ada dua, yaitu dari segi horizontal, yaitu perbedaan fisik, ras, suku bangsa, agama, atau jenis kelamin. Sedang perbedaan vertikal, yaitu perbedaan individu seperti kelompok, kelas, atau sistem sosial yang berbeda-beda. Untuk itu kenapa kemarin dalam jurus Pendekar 7 ini kita wajib memasukkan semua tema wawasan kebangsaan agar kita untuk menjaga budaya kita yang begitu banyak ini agar tidak hilang ataupun punah atau dilupakan. Karena contohnya seperti Indonesia ini memiliki banyak bahasa, yaitu sekitar lebih dari 700-an bahasa. Tetapi sekarang bahasa itu banyak yang menghilang atau punah karena sudah tidak dipakai dan masyarakat sekarang lebih melakukan pakai bahasa Indonesia atau bahasa modern yang biasa dipakai sehari-hari. Nah, untuk itulah kenapa diperlukan kita harus penanaman mindset kepada siswa di sekolah, yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang terbuka, ramah, dan terhadap semua kelompok dengan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural ini harus diimplementasikan menjadi pendidikan yang wajib dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk membantu siswa memahami dan menghargai keanekaragaman budaya. Untuk melakukan implementasi di yang tema pertama sebagai multikultur, saya melakukan pembiasaan kepada siswa, yaitu tentang penek krambil. Dalam konteks budaya Jawa, penggunaan bahasa daerah kromo inggil ini sudah semakin jarang. Penek krambil itu singkatan dari penekanan komunikasi kromo basa inggil, di mana siswa saya wajibkan untuk seminggu penuh berbahasa kromo inggil dengan guru maupun orang tua. Saya membekali, dan sebelum terjadinya kecelakaan yang mungkin biasa terjadi, yaitu di mana saat kulo sare bapak siram, saya membekali siswa dengan
kamus yang mungkin saya buat asal-asalan hanya sebagai pegangan saja. Ya. Kamus ini saya pergunakan sebagai pegangan siswa, jadi untuk saat mereka berkomunikasi dengan orang tua maupun guru di sekolah selama 1 minggu penuh. Nah, untuk tema yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologiku. Dasar negara kita yang paling utama itu adalah Pancasila. Untuk itu kenapa pendidikan Pancasila sekarang sudah mulai digunakan atau dibagikan terus, dan kita juga melakukan profil pelajar Pancasila yaitu yang harus diwajibkan. Ya. Dan itu gunanya adalah untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berkarakter Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Agar mereka juga memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa bernegara. Untuk itu menanamkan mindset Pancasila pada siswa sekolah sejak dini merupakan langkah penting untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Ya. Nah, inilah kenapa kita harus pentingnya menanamkan ideologi Pancasila. Untuk kegiatan implementasinya sudah biasa kita lakukan, yaitu kayak seperti hari ini tadi upacara bendera, terus ekstrakurikuler pramuka. Untuk itu kenapa saya juga kemarin tidak setuju jika pramuka itu dihapuskan sebagai ekstra wajib, karena itu juga digunakan untuk membangun ideologi Pancasila. Yang ketiga adalah jejak perjuangan bangsaku. Nah, kita bisa merdeka atau menjadi seperti saat ini semua karena jasa-jasa pahlawan. Itulah yang kita harus tanamkan juga dalam materi pembelajaran agar siswa itu juga bisa menghargai perjuangan pahlawan. Ya, pahlawan, dan bisa melakukan nilai-nilai kepahlawanan yang mereka miliki seperti iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta damai, terus nasionalisme, patriotisme, rela berkorban, kesetiakawanan. Nah, ini Sumpah Pemuda sebagai izin. Nah, untuk mengimplementasikan ini kemarin untuk pada hari Kartini kemarin saya mengadakan lomba puisi untuk anak sekolah kelas 5. Nah, untuk materi keempat yaitu posisi strategis Indonesia. Indonesia ini adalah negara kepulauan di mana letak geografisnya dihimpit oleh 2 samudra dan 2 benua, sehingga Indonesia ini memiliki keanekaragaman kekayaan yang begitu banyak, baik dari segi laut, hutan, dan juga potensi-potensi yang menjadi sumber daya alam di Indonesia, yaitu potensi hutan, potensi laut, potensi tambang di Indonesia juga begitu banyak, seperti yang kita lihat di Freeport itu juga menghasilkan sebagai sumber daya yang melimpah dan juga berharta banyak. Apalagi kemarin di Riau itu yang sekarang lagi booming itu timah, ya. Timah yang di Riau itu ternyata bisa dikorupsi sampai 271 triliun. Itu berarti kekayaan Indonesia begitu banyaknya. Untuk itulah kenapa kita harus menanamkan mindset kepada siswa agar bisa menghargai sumber daya alam yang kita miliki yang begitu melimpah, dan juga memanfaatkan dengan baik. Untuk implementasinya proses pemanfaatan sumber daya alam yang di sekolah saya itu saya menggunakan proyek GJMen, yaitu gerakan jahe menjadi jamu. Karena di wilayah Sidomulyo ini adalah wilayah perhutani, banyak hutan pinus, sehingga rata-rata pekerja
mata pencaharian oleh penduduk itu rata-rata hanya petani penggarap, yaitu biasanya menggarap di bawah hutan pinus itu, sehingga tanaman yang sering banyak itu seperti jahe, kunir, lengkuas itu melimpah di sini. Nah, kemarin itu programnya saya lakukan ini juga atas inisiatif siswa, di mana waktu itu panen jahe melimpah, tetapi ya seperti hukum perdagangan, di mana barang melimpah harga akan turun bahkan tidak laku, sehingga jahe kemarin yang melimpah dan tidak laku, siswa membeli dari petani yang seharga kemarin kalau nggak salah 3.000 per kilo, daripada kalau tidak dijual kan jahe bisa busuk, sehingga dijual 3.000 dan dijadikan bubuk jahe dan minuman yang dijual di pasar tangkil itu, yang dari modal awal mereka hanya bermodal sekitar 60.000 dan menjualnya kembali dengan harga sampai 270-an ribu lah badinya untung dari penjualan Gijemen ini. Nah, ini gerakan ini kan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Untuk yang kelima yaitu harmoni sosial. Menteri Pendidikan Kemendikbudristek Nadiem Makarim berkomitmen menghapus 3 dosa besar yang ada di dunia pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan atau bullying, dan yang ketiga intoleransi. Ya, untuk itu sekarang digaung-gaungkan seperti anti bullying dan intoleransi agar Bapak, waktunya Bapak Ari. Oh, nggih. Untuk konsep harmoni sosial ini dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai. Nah, untuk materinya nanti di-share mawon nggih. Nah, nggih. Untuk implementasi yang di sekolah yang saya lakukan setiap hari, setiap pagi saya melaksanakan tepuk toleransi. Oh, contohnya ini. Apakah videonya bisa? Begini, kamu begitu, kita berbeda. Itu biasa. Bersama cintai keberagaman. Kenapa setiap hari saya melakukan tepuk toleransi ini? Ini untuk menanamkan bahwa siswa itu berbeda. Antara satu dan yang lain itu memiliki perbedaan. Tapi perbedaan itu haruslah menjadi hal yang suatu biasa dan tidak untuk dibeda-bedakan. Ya, untuk itulah setiap hari saya melakukan tepuk toleransi. Dan yang terakhir adalah bela negara. Pengertian bela negara secara fisik yaitu membela negara, yaitu berarti mempertahankan negara dari serangan fisik atau agresi pihak luar yang mengancam keberlangsungan negara. Sedangkan secara non-fisik, konsep bela negara adalah yaitu memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, kerja sosial, peningkatan moral maupun upaya lain. Nah, untuk implementasinya kemarin saya melakukan reboisasi dan melakukan gotong royong membersihkan jalan longsor karena 4 hari hujan kemarin terjadi longsor. Nah, terus hubungan antara jurus 1 dan 7 dapat ditarik, yaitu ternyata sekolah itu ibaratkan sebuah kebun yang beraneka ragam bunga yang tumbuh. Tempat di mana anak-anak dari berbagai latar belakang dan karakter berkumpul untuk belajar dan tumbuh bersama. Setiap anak adalah seperti bunga yang unik dengan bakat dan potensinya masing-masing. Di sekolah mereka mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka dan mekar menjadi individu yang luar biasa. Dan semua itu tidak akan terjadi tanpa dukungan oleh kepala sekolah, guru, wali murid, dan masyarakat. Ya. Untuk itulah kenapa jurus 1 dan jurus 7 digabungkan, karena untuk pengelolaan manajemen sekolah, semua itu tidak akan berjalan jika pengelolaan manajemen sekolah juga tidak berjalan secara sinergis. Nah,
Begitupun sebaliknya manajemen sekolah dalam membuat kebijakan harus berdasarkan tentang ideologi Pancasila, masyarakat yang majemuk, menjunjung toleransi, saling berkesinambungan, dan untuk menanamkan profil pelajar Pancasila. Ya, sekian dari saya yang jurus 7 wawasan kebangsaan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih banyak Bapak Ari Wibowo. Nggih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi jurus 1 dan 7 secara lengkap sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya. Nggih. Kami buka untuk termin pertama dengan kesempatan 2 penanya. Jika nanti waktu masih memungkinkan, akan kami buka untuk termin berikutnya. Nggih. Nah, pertanyaan juga bisa disampaikan lewat chat. Untuk Bapak Ibu yang bertanya secara langsung, silahkan raise a hand dulu. Kemudian nanti setelah saya persilahkan, silahkan menyebutkan nama dan asal instansinya. Kemudian mengajukan pertanyaannya kepada narasumber siapa, nggih, mohon disampaikan. Kemudian dimohon juga untuk pertanyaannya disampaikan secara singkat dan jelas. Nah, untuk itu kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaannya. Nggih. Oke, nggih. Nggih, langsung saja nggih, ini Pak Saiful Hidayat yang sudah raise a hand. Monggo Pak Saiful Hidayat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ari Wibowo. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Masih ingat dengan saya? Alhamdulillah masih Pak. Mas Saiful, pripun kabare? Alhamdulillah sehat Pak. Yeah. Pak, saya mau bertanya Pak. Bagaimana cara kita mengatasi dalam pengimplementasian bela negara di sekolah Pak? Terima kasih, itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Bapak Saiful Hidayat atas pertanyaannya. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, monggo Bapak Ibu. Oke, langsung saja oke, Bapak Karso. Oke, monggo Bapak. Terima kasih Ibu. Saya mau bertanya dengan Pak Ari. Saya ini sangat antusias dengan pada program Penek Kerambil tadi itu. Nah, ini kebanyakan dari kita itu Jawa tapi gak Jawani. Kira-kira untuk memulai itu loh Pak, yang melatih kromo Inggil ini bagaimana enaknya Pak? Apa perlu kita buat kosakata kecil-kecil yang disebar di masing-masing kelas atau bagaimana ini Pak? Masalah kebanyakan dari kami narasumber sebagai tempat bertanya untuk promo Inggil itu kebanyakan kita masih kurang. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Karso atas pertanyaannya yang luar biasa. Oke. Jadi ini untuk termin pertama sudah tercukupi 2 pertanyaan dan alhamdulillah ini Pak Ari yang jadi favoritnya. Oke. Semua pertanyaan untuk Pak Ari. Oke. Monggo Bapak Ari Wibowo. Oke. Nanti untuk narasumber yang lain mungkin bisa membantu Pak Ari. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Saiful Hidayat, Pak Ari, nggih. Ini bagaimana cara mengatasi pengimplementasian bela negara di sekolah? Seperti itu Bapak Ari, monggo silahkan dijawab. Terima kasih Pak Saiful Hidayat. Nah, untuk pengimplementasian bela negara itu tidak harus mewajibkan siswa untuk bagaimana kita berperang. Kita dijajah ya, tetapi kan bela negara itu bagaimana kita menanamkan agar siswa itu cinta kepada negara kita, kepada
apa yang kita miliki jangan sampai diambil oleh yang lain. Nah, seperti itulah makna sesungguhnya dari bela negara ya. Jadi bukan diwarai untuk perang, ngoten nggih. Nah, yang penting bagaimana kita bisa membuat siswa itu mau rela berkorban, saling membantu, dan jika melihat sekitarnya ada yang kurang bantuan, itu mereka bisa tergugah hatinya ya untuk bagaimana mereka rela membantunya tanpa sebuah perintah, atau mungkin sekarang kan yang usum itu bagaimana yang tangan kanan memberi, tangan kiri pegang selfie, foto selfie gitu ya. Nah, itu kan mereka berarti belum bisa memaknai arti bela negara itu. Ya, karena yang bela negara itu berarti semua yang ada di dalam negara itu, baik itu warga negara. Sehingga jika membantu itu juga kita tanamkan bagaimana keikhlasan dalam membantu, bagaimana itu karena hati nurani, bukan karena ingin dilihat oleh publik gitu. Ya mungkin yang mungkin bisa diganu itu. Terus untuk sekarang itu yaitu yang membela negara yang wajib di sekolah itu bagaimana menjaga budaya kita. Itu juga tergolong bela negara agar budaya kita tidak diakui oleh negara yang lain. Jadi bagaimana kita agar budaya itu tidak hilang, yaitu kita setiap hari melakukannya seperti kayak contohnya itu batik ya, yang mungkin bisa diterapkan di sekolah dasar ya. Kita tanamkan agar tidak diakui oleh negara lain, itu juga tergolong dari bela negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengimplementasikan di sekolah dasar gitu Pak Saiful Hidayat. Ada yang menanyakan? Terima kasih Pak Ari, sangat bagus penjelasannya. Monggo mampir ke Mojokerto Pak Ari. Siap Pak Saiful Hidayat, moga teman lama itu. Ya, alhamdulillah. Oh, ternyata Pak Saiful ini dari Mojokerto juga, nggih, Pak. Dari Mojokerto, nggih. Jadi ya, untuk menurut itu Bapak, sekarang menurut Bapak Ari tadi nggih, untuk mengimplementasikan bela negara di sekolah itu nggih lebih ke kegiatan siswa sehari-hari di sekolah. Jadi kalau bisa saling membantu dengan temannya dan lain-lain seperti itu Pak Saiful nggih. Ya, Sampun jelas Pak Saiful? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Pak Ari, tetap semangat. Siap Pak Saiful ya. Terima kasih. Terima kasih untuk, Pak Saiful nggih. Untuk yang kedua Pak Karso wau nggih, bagaimana penerapan? Untuk yang kedua Bapak Ari nggih. Itu tadi pada program Penek Kerambil Pak nggih. Nah, untuk memulai melatih kromo inggil nggih, itu apa yang perlu dilakukan? Apakah perlu dibuat kosakata kecil-kecil kemudian disebar di kelas atau bagaimana? Begitu Pak Ari, monggo. Nggih. Pemikiran Pak Karso ini dulu saya juga mengalaminya Pak. Bagaimana kita untuk menyebarkan kromo inggil itu nggih. Karena ternyata di generasi kedua yaitu ibu anak-anak itu pun juga kesulitan untuk menerapkan kromo inggil ternyata ya. Untuk itu kemarin saya akhirnya berinisiatif membuatkan mereka kamus Pak. Ini kamus Basa Jawa sebagai pegangan ya, mungkin tidak sempurna seperti yang ada di toko-toko, hanya oret-oret yang saya miliki, yang saya ketahui dan saya dapat dari buku, dari orang-orang tua gitu, terus tanyakan gitu. Jadi ternyata waktu saya mewajibkan kromo inggil di sekolah, memang siswa itu hanya bisa jawab nggih, dalem, sampun, hanya itu saja ternyata. Untuk yang lain seperti bagaimana kayak sare, dahar, niku mereka juga belum bisa menerapkan. Untuk itu di tingkatannya ini saya mewajibkan Penek Kerambil tadi, penekanan komunikasi kromo yang tingkatnya paling inggil. Jadi saya mewajibkan mereka untuk berbicara dengan orang tua, baik itu guru dan wali murid di rumah, agar mereka berbicaranya dengan yang kromo inggil saja. Di sini ada tingkatannya ngoko, kromo, dan kromo inggil. Nggak kelihatan ya Pak. Nah, mereka hanya boleh diwajibkan yang ada di kromo inggilnya aja.
Jika di posisi kromoinggilnya kosong, mereka boleh menggunakan yang kromo. Dan jika di kromonya kosong, berarti di nguku. Mungkin kosongnya itu mungkin tidak ada atau mungkin saya yang belum tahu ya. Jadi mohon maaf itu. Sehingga saya juga meminta tolong ke orang tua jika mungkin ada yang kosong, ternyata itu ada. Nah, kayak mandi kemarin, siram. Ternyata di kromoinggilnya itu kan kosong, ternyata itu memang tetap siram mungkin ngoten nggih, kula hanya mewajibkan seadanya gitu. Nah, yang saya fokuskan dari Penek Krambil ini bukan hanya bagaimana kita menghormati bahasa kita atau melindungi biar tidak punah ya, tapi logat berbahasa Jawa kromoinggil itu halus. Sehingga siswa itu dalam pengecapannya dia berbicaranya lemah lembut dan tidak berteriak dengan orang tua. Sehingga yang saya nilai itu dari tingkat kesopanan. Nah, mungkin untuk mempelajari kromoinggil dalam 1 minggu itu ternyata juga kesulitan mereka. Tetapi yang meningkat itu dari segi kesopanannya dalam berbicara. Itu Pak Karso yang mungkin saya bisa bagi ilmunya yaitu atau bagi pengalaman yang saya lakukan di sekolah saya. Oke, Pak Karso. Monggo menawi ada kurangnya saged tangkletaken. Nggih. Terima kasih Pak Ari, luar biasa jawabannya nggih. Jadi Pak Karso, tadi dari Pak Ari itu membuat kamus kecil secara pribadi, kemudian mewajibkan berbicara dengan orang tua ataupun guru menggunakan kromoinggil. Wah, karyanya Pak Ari ini perlu diterbitkan Pak dan disebarluaskan ini Pak sepertinya. Belum Seperti lengkap, itu. Bu. Belum lengkap, masih malu, Bu. Wow. Nggih, pripun Pak Karso? Nggih, Pak Karso mungkin ada menambahkan atau bagaimana? Masih unmute Pak Karso. Oh, nggih. Pak Karso mohon di unmute Pak. Suaranya belum terdengar. Nggih, halo Pak Karso. Suaranya belum terdengar Bapak, masih unmute. Nggih, terdengar Bu, alhamdulillah, sampun bisa memahami Bu. Oh, nggih. Nggih. Terima Tapi kasih. masalahnya ini minta bulan depan mau membuat ini. Alhamdulillah dapat nggih. materi yang Ya, pas. Nggih. Langsung terima terinspirasi kasih Bapak Pak. Ari. Ya, inspirasi Pak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak Karso, nggih. Ini waktunya masih sekitar 3 menit untuk tanya jawab. Mungkin masih ada yang akan ditanyakan, Bapak Ibu monggo. Ini di kolom chatnya saya cek belum ada pertanyaan sama sekali, nggih. Monggo satu penanya. Oke, silakan raise a hand. Atau mungkin sudah cukup semua, sudah jelas. Oke, bagaimana? Wah, alhamdulillah ternyata, ini masih ada, alhamdulillah masih ada satu lagi, Ibu Reka Agustina. Nggih, mau bertanya Ibu, monggo. Apa kepencet ya? Oh, ternyata terpencet. Ibu Reka, halo. Oh, nggih, mboten. Nah, alhamdulillah. Masih 1 menit, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, monggo. Bisa lewat chat juga, nggih. Oh, nggih. Bapak Edward. Nggih, Bapak Edward Ismanto, monggo. Monggo, Bapak. Mboten nggih. Wah, nggih. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti materi sudah jelas dan tersampaikan dengan baik oleh para narasumber kita pada pagi hari ini, nggih. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar diseminasi pendekar kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam memaksimalkan kegiatan dalam merancang pengembangan kegiatan di sekolah kita, sehingga mampu menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan juga menyenangkan.
Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Demikian acara webinar ini, saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan selama memandu acara pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada host acara ini. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama, Bu. Nggih, untuk sesi foto bersama monggo dipersiapkan nggih. Untuk link absensi nggih, mohon maaf menambahkan link absensi sudah ada pada kolom chat nggih.